Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lili Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah tips mengenai tentang proses tebar awal bibit ikan lele di media galon ya. Nah, karena banyak dari teman-teman yang ingin mencoba budidaya ikan lele di media galon belum tahu caranya, dan banyak sekali yang gagal dan bibitnya mati dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang kebetulan yang baru ingin mencoba, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu dan paham mengenai tentang proses dalam budidaya ikan lele di media galon. Nah, ini sebelumnya saya ingin sampaikan pada teman-teman ya, karena banyak sekali teman-teman yang berkomentar mengenai tentang kritikan budidaya ikan lele di media galon ini. Itu budidaya ikan lele kok di media galon itu intinya itu adalah pembodohan publik dan tidak ada manfaatnya dan mungkin membuang-buang waktu dan lain sebagainya. Ini saya akan jelaskan dalam video ini. Tujuan saya membuat video mengenai tentang budidaya ikan lele di media galon yang pertama ya, ini teman-teman harus didengar ya. Yang pertama adalah saya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman mengenai tentang budidaya ikan lele. Karena edukasi itu tidak harus dengan skala kolam yang besar. Saya juga punya kolam untuk pembenihan ya, itu menurut saya besar ya. Nah, tujuan saya intinya adalah saya melihat dari sudut pandang dari teman-teman yang berada di kota ataupun yang di desa, tapi lahannya tidak terlalu luas, dan juga selain dari lahannya yang tidak terlalu luas, modalnya juga terbatas ya. Maka dari itu saya berinisiatif membuat konten ini. Bahkan perjuangan saya untuk eksperimen membuat video ini ataupun budidaya ikan lele di galon ini itu tidak semudah yang teman-teman lihat dalam video ya. Ini ada beberapa proses yang memang harus saya buktikan bagaimana nanti caranya dan kapasitasnya itu berapa, maksimalnya itu saya sudah praktekkan dan harus terbukti. Nah, untuk teman-teman, kalau teman-teman hanya melihat dari sudut pandang yang lain mungkin terserah ya, tapi intinya saya adalah ingin mengedukasi teman-teman. Tujuannya yaitu tadi supaya teman-teman itu bisa budidaya ikan lele. Kalau orang di kota kan, saya kok pengen ya pelihara ikan lele di rumah tapi nggak ada tempatnya. Nah, teman-teman bisa manfaatkan galon-galon bekas. Nah, mungkin teman-teman bisa iseng-iseng aja bisa ya. Nah, ini yang poin yang ingin saya sampaikan adalah mengenai tentang proses budidaya ikan lele. Ini akan ada jumlah maksimal tebar ya, ataupun isian dari masing-masing galon itu ada maksimalnya ya. Nah, ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya. Dalam proses budidaya ikan lele, kita bisa menggunakan media galon ini sebagai tempat budidaya ikan lele, dan jumlah maksimal untuk kita tebar awal ya, ini tebar awal teman-teman harus perhatikan. Tebar awal ini saya di ukuran 35 ya, ukuran 35 atau 34 lah. Ini 35 kurang, anggap aja ini 35 ya, tapi kurang sedikit ya, 35 aja ya, sebutnya 35. Nah, untuk jumlah maksimal tebar ini saya isi untuk teman-teman saya sarankan sekitar 15 ekor ya, 15 ekor untuk masing-masing galon. Masing-masing galon 15 ekor. Nah, kenapa kok sedikit banget? Itu kan kelihatan longgar ya, mungkin teman-teman beranggapan seperti itu. Nah, karena ikan lele itu butuh yang namanya oksigen ya. Selain dari oksigen, ikan lele butuh yang namanya ruang lingkup gerak ya. Jadi dia ingin ingin berenang ya, seperti itu. Seperti halnya kita, kalau kita dikurung di tempat yang sempit, maka kita akan stres dan mungkin akan mati ya, tanpa oksigen ataupun yang cukup ya, itu pasti akan kita nggak nyaman. Nah, walaupun ini itu didesain memang tidak nyaman ya, tidak nyaman, tapi saya harap teman-teman nanti akan mengikuti instruksi saya. Budidaya ikan lele di media galon ini tidak menggunakan sistem yang namanya itu aerator ataupun bioflok, tidak menggunakan mesin, tidak menggunakan probiotik ya juga tidak.
tidak menggunakan obat-obatan juga tidak. Ini murni kita budidaya ikan lelenya itu secara organik istilahnya ya, nggak memerlukan bahan-bahan apapun, cukup kita air dan kita kasih pakan aja. Dan untuk proses dalam budidaya ikan lele di galon ini yang perlu teman-teman tahu, kita harus menempatkan media tempat budidaya ini itu di tempat yang teduh ya, tempat yang teduh, jangan sampai terlalu panas. Ini sebagai contoh halnya ini ya, ini kan kalau kita buka ini pasti akan panas ya, ini pasti akan panas. Kenapa saya kasih penutup? Supaya nanti ikannya tidak kepanasan dan tidak mati ya. Jadi seperti itu. Ini teman-teman harus perhatikan bagaimana susunan tempat yang saya punya ini ya. Walaupun tidak di tingkat, kita harus memberikan penutup ya. Kalau terkena paparan sinar matahari, kita kasih penutup, mungkin bisa menggunakan terpal ya, ataupun bisa menggunakan kardus kalau nggak ada terpal, ataupun bisa menggunakan media yang lain, karung ataupun yang lain sebagainya. Dan dalam proses pemberian pakan ya, dalam proses pemberian pakan ini tentunya teman-teman banyak sekali yang bertanya ya. Dalam proses pemberian pakan ini saya memberikan pakan pada ikan lele itu sehari 3 kali. Mungkin ada yang bertanya, takarannya berapa Bang? Takarannya teman-teman kira-kirakan saja ya. Kita bisa menggunakan tangan langsung, kita kasih makan seperti ini ya. Kalau memang pakannya itu nanti habis, kita tambahkan sedikit lagi ya, sedikit lagi. Jadi seperti jangan sampai kebanyakan. Nah, kalau kita sudah tahu takarannya, kita tidak langsung naluri kita akan paham kapasitas pakannya segini loh, segini loh, segini loh, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan sendok itu akan harus tepat ya, harus tepat takarannya. Ini saya akan jelaskan ya supaya teman-teman paham. Nah, untuk mengenai jenis pakan itu pun teman-teman harus ketahui jenis pakan yang bagus untuk ikan lele. Itu yang bagus adalah pakan PF 1000 ya, itu untuk awal tebar. PF 1000, PF 800 itu pakan awal tebar. Nah, setelah pakan PF 800 ataupun PF 1000 itu kita habis 1 atau 2 kilo, kita ganti lagi ke pakan min 1 ya. Saran saya sih habis 2 kilo kita ganti min 1 ya. Nah, setelah kita pergantian min 1 ya, kita kasih min 1 terus sampai panen ya, ataupun kita bisa ganti min 2. Jangan sampai kita menggunakan min 3 ya, karena takutnya nanti kadar proteinnya kan terlalu rendah ya. Jadi ruang lingkupnya terlalu kecil. Kalau semakin besar pakannya, dia akan semakin cepat memudar ya, sehingga akan merusak air. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi nah, ini ada juga tambahan ya, ada komentar dari teman-teman, Bang, apakah kalau ikannya sudah besar itu nggak loncat? Ini sebagai contoh ya teman-teman. Ini kan sebenarnya ini sudah saya nggak pakai ya media galon yang seperti ini. Saya menggunakan media galon yang seperti ini. Teman-teman harus bisa membedakan ya. Ini yang lebih tinggi, ini yang lebih pendek. Kalau ini, kalau di sini itu tingginya segini dan airnya segini. Nih teman-teman ya, ini batas garis, ini batas garis. Nah, ini airnya ketinggiannya segini atau segini. Nah, untuk ketinggian yang ini itu segini ya. Nah, ini saya tinggikan lagi atau saya meninggikan lagi, tujuannya supaya nanti ikannya tidak loncat ya ketika ikan besar. Dan untuk airnya dia lebih muat banyak ya, sehingga ikan lebih agresif ataupun lebih ruang lingkup geraknya itu lebih besar ya. Nah, mungkin teman-teman sudah paham ya mengenai tentang galon, kenapa saya ini dan juga ada yang berkomentar ya, Bang, itu medianya nggak dibersihkan nggak apa-apa Bang. Nah, menurut saya itu kurang bagus ya, karena bagaimanapun kalau kondisi lingkungannya bersih, ikan tetap dalam kondisi yang sehat. Berbeda kalau medianya kotor ya, itu akan membuat sarang bakteri untuk berkembang biak dan sehingga ikan bisa sakit. Nah, selain dari itu teman-teman harus paham ya. Nah, untuk teman-teman dalam proses budidaya ikan lele ketika kita awal tebar
kan banyak sekali yang berkomentar, "Bang, itu menggunakan air sumur langsung atau kita endapkan?" Ini kita langsung dari sumur, tidak kita endapkan ya. Jadi kita isi air dan langsung kita isi ikan. Nah, mungkin dari teman-teman banyak sekali yang berkomentar, ketika saya awal tebar itu ikannya kok menggantung Bang, seperti dalam video ini menggantung ya, menggantung. Menggantung itu nggak apa-apa teman-teman ya, yang itu nggak apa-apa, hal wajar. Karena ikan perlu yang namanya adaptasi ya. Berbeda kalau memang ikannya memang dalam kondisi fit, sehat ya, mungkin sudah dikarantina ya, mungkin ikan langsung gerakannya itu langsung lincah dan agresif. Kalau teman-teman mengalami kasus menggantung seperti dalam video ini ya, beberapa ikan menggantung, itu nggak apa-apa ya, asal nggak mati aja. Kalau ikan menggantung dan mati itu pasti ada gejala penyakit. Nah, setelah teman-teman tebar, hal yang harus teman-teman lakukan yaitu adalah kita diamkan dulu ikan sampai kurang lebih sekitar 1 jam ataupun 30 menit, barulah kita bisa memberi contoh pakan ya. Kita kasih pakan sedikit 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 seperti itu ya. Nah, setelah kita sudah memberikan pakan, kita tunggu dan kita amati aja ikan sampai sore ya. Mungkin kalau kita tebarnya pagi, kalau tebarnya sore ya kita pagi harinya kita kasih pakan lagi. Seperti biasa jadwal pemberian pakan itu pagi, sore, dan malam hari. Ataupun teman-teman bisa pagi, siang, dan sore, ataupun kalau jadwal kerjanya padat, teman-teman bisa memberikan pakan pagi dan sore aja, atau pagi dan malam aja. Intinya minimal itu 2 kali dalam sehari. Itu ya teman-teman ya, harus dipahami. Dan proses pergantian air. Ini sering juga ditanyakan oleh teman-teman. Bang, untuk proses pergantian air itu berapa hari sekali dan bagaimana proses pergantian airnya? Ketika kita mengganti air ya teman-teman, kita harus tuang media ini ya, kita angkat dan kita tuang ke tempat, langsung aja dituang aja, gerujub gak apa-apa ya. Itu kita sediakan yang namanya itu pokoknya yang bisa menyaring ikan lah, supaya dia gak lari ya. Kita tuang dan kita bersihkan medianya. Ketika kita setiap mengganti air, usahakan kita medianya kita bersihkan ya. Mungkin kita gantinya 3 hari sekali, seminggu sekali, terserah ya. Tapi intinya dalam proses pergantian air kita tidak menganalisa dari tidak menghitung dari hari ya ataupun waktu. Kita menilainya dari kualitas air itu sendiri. Kalau airnya itu sudah kotor ya, sudah berbau ataupun sudah kelihatannya sudah busem nggak enak dilihat, itu kita ganti ya. Seperti itu teman ya. Atau sudah warnanya sudah coklat dan berbusa ya. Indikasi kalau ikan kekurangan oksigen biasanya busa ataupun di samping-samping sini itu ada busa ya teman. Tidak seperti ini bukan ya. Ini kan kecil-kecil nggak. Kalau ini nggak apa-apa ya. Dia biasanya bergerombol, busanya banyak ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman, saya harap sudah paham ya, dan mungkin kalau teman-teman ada yang kurang jelas dalam video ini, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan jelaskan melalui video part yang kedua ya, atau saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman melalui video. Oke, terima kasih, sekian dari saya, dan saya mohon maaf apabila ada suatu kesalahan dalam video ini ya teman-teman, dan ada kesalahan kata atau penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam tandika Nusantara, salam jos, sukses selalu untuk teman-teman.